Okay, everyone. Good morning. Actually, today is really morning. It's about 3 past 5. So a.m. So 3 past 5 a.m. or 5:03 a.m. in the morning. So today actually I just want to share you about English because it's really a long time I don't make a content because sometimes I feel like I'm not a bored, but just feel maybe in I'm not in a good mood, or maybe it's also about the time, available time. So today I just wanna spare my time, even I have some activity, even I have some activities. So yeah, I just plan to make a content, even it is just a small content. I hope this will be useful for you. So yeah, today just wanna talk, share. I'm not teaching you, but just wanna share about what I got, what I done before. Yeah, to learn English or other language actually, we shouldn't have a special course or private or something. But actually, it can be easier for you to have English, to improve your English by doing it in your daily activity. So make it as your habit, as what I did before. Yeah, actually, I don't have any course till now. I don't have any special course. Yeah, except in my college when I was in high school, junior high school. Yeah, people said that I was good at English. Ya, sebenarnya mau sharing aja sih, bukan mengajarkan, just wanna share, but I'm not teaching you, just hanya ingin berbagi tips-tips atau pengalaman yang pernah saya lakukan. Sebenarnya untuk bisa berbahasa Inggris itu tidak harus kita mempunyai kayak kursus atau apa sekolah-sekolah khusus. Ya, of course, kalau if you have money, you can afford it. Ya, of course, bagus kalau misalnya kita bisa privat, bisa kursus, itu bagus banget. Cuma sebenarnya bahasa itu bisa kita jadikan kesenangan saja, dan itu dilakukan di setiap kegiatan kita, jadikan sebagai kebiasaan. Seperti yang saya biasa lakukan dari dulu semenjak saya junior high school atau SMP sampai SMK atau senior high school. Saya tidak pernah yang namanya kursus atau privat bahasa Inggris, tapi saya biasakan apa yang saya dapatkan. Contoh misalnya di sekolah saya belajar tentang penggunaan there is and there are atau penggunaan to be, maka di keseharian saya, di setiap saya ngelihat actual thingsnya, misalnya ngelihat teman kita, oh dia nih cewek nih, dia nih apa ya, she atau he ya, oh she, to be nya apa, is. Nah yang gitu-gitu, jadi apa yang udah kita pelajari langsung kita terapkan di keseharian kita. Itu untuk teorinya terkait dengan materi yang kita dapat di sekolah. Terus kalau untuk kosakata juga sama, dibiasakan. Misalnya apa yang ada di rumah kita, saucer, piring kecil atau piring atau gelas. Nah, semua itu kita biasakan dengan bahasa Inggris, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setiap lihat bendanya kita ingat, oh ini gelas, glass. Oh ini gelas ya. Oh, plate itu piring. Jadi setiap kita melihat piring, di pikiran kita itu biasakan mengingat plate, jangan piring. Kita melihat meja, kita
kita bilang di hati atau di pikiran kita table, jangan meja lagi, karena udah dari kecil kita udah tahu itu meja. Jadi intinya bahasa itu dibiasakan. Nah, kalau kita udah terbiasa, lama-lama setiap kita ngeliat bendanya, otak kita itu akan secara otomatis dia akan mentransfer atau mentranslate, oh, table, oh, glass, or cup, saucer, ceiling, bathroom, something like that. Jadi udah otomatis di pikiran kita. Nah, di saat kita mau ngomong bahasa Inggris, kosakata itu sangat membantu. Andai kan kita grammarnya bagus, tapi kosakata kita kurang, kita juga akan terbatas untuk berbicara. Makanya ada yang bilang, ya bahasa Inggris itu yang penting kita bisa ngomong. Oh, bahasa Inggris itu kalau sekolah kita yang penting grammar. Sebenarnya semua itu betul, tidak salah. Untuk memotivasi diri kita, to encourage ourselves to master English. So we shouldn't think too much about grammar or the correct pronunciation atau tulisannya yang benar, cara mengucapinnya yang benar. Yang penting kita ngerti saja, katanya seperti itu. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Betul, tapi ya itu tergantung kualitas bahasa Inggrisnya. Kalau kita memang grammarnya bagus, pengucapannya bagus, mendengarnya bagus, itu dia saling berkaitan. Jadi intinya ya lebih baik kita menguasai semuanya. Grammarnya kita tahu, terus untuk speakingnya kita memperbanyak kosakata, dan kita bisa menulisnya, dan kita bisa juga ngomongnya atau yang disebut dengan speaking. Makanya yang 4 skill itu dia berkaitan apapun bahasanya, nggak hanya bahasa Inggris. Speaking, listening, writing, and reading. Jadi kalau kita bagus semuanya ya lebih bagus. Walaupun orang bilang, yang penting ngerti aja, itu udah bagus. Yang penting kita bisa balas orang ngomong. Betul, tapi orang ngerti dengan pronunciation yang bagus, pelafalan yang bagus, grammar yang bagus, itu akan lebih enak didengar. Jadi it depends on your quality. So of course we have to master it, all of it, all skills. But don't think it too much. If you want to study like doing some job, just do it little by little, and it will be bigger, and maybe you will master it. And it's nothing impossible. You can speak like native fluently, or maybe like there is a accent of British or American. Which one do you prefer? If you want to prefer British, you can do that. You need to listen to the music or public speaking lecture of British. Time flies will teach you and make it more fluent. So the point is, in this time I just want to share you that don't think it too much, just practice it, make it as your habit, and whatever you see, whatever you got, practice it. Never forget to practice it, because it will firm your confidence, your accent. Of course. Jadi kalau misalnya kita biasakan sedikit demi sedikit, kita akan, bahasa Inggris kita itu akan lebih yakin, diri kita yakin, dan kita pede, dan kita nggak akan kelabakan. Jadi intinya lakukan saja, omongin saja. Kalau masih kurang pede dengan orang lain, nggak apa-apa, wajar, normal, it's normal. Kita bisa ngomong dengan kaca, terus coba ngomong di depan kaca, lihat diri kita gimana ngomong, enak nggak sih dilihat, oh bagus nggak sih suaranya, oh pronunciation-nya udah bagus nggak sih. Kalau tidak,
ya kita bisa cross check di kamus bahasa Inggris gimana mana ada. Jadi sekarang kita by phone dengan handphone saja kita bisa belajar. Jadi there's no reason to say I cannot speak English, I cannot do this, I can listen properly. So yeah, the first time it's okay. Time flies will make you better, and yeah, of course you can be fluent as the native. Like yeah, it's easy for you to speak. So enjoy your English. Don't think it too much. Always practice it, and just believe in yourself. If you believe, yeah, whatever can happen. I think today just wanna share this, even it is a simple thing. Ya walaupun hanya hal sederhana, tapi hal seperti ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kualitas kita dalam berbahasa Inggris, kemampuan kita, dan perbaikan bahasa Inggris kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video-video saya. Ya semoga saya bisa lebih termotivasi, lebih inovatif dan menarik dalam bikin konten, walaupun konten-konten sederhana seperti ini. Kalau andai kan ada yang mau ditanya, boleh komen saja, nanti akan saya coba untuk mereview atau bikin videonya dan sebagainya. Thank you very much for your attention and enjoy your English. Have a good time.